mudah-mudahan kita juga bisa mendorong. Tentu yang pertama dan terutama di sekolah ini kan adalah aspek intelektual yang penting. Akademiknya, psikomotorik, kognitif yang paling penting kita dorong ke sana untuk kita hasilkan anak-anak didik yang bagus di hal demikian. Tapi juga tentu yang tidak kalah penting adalah tadi karakter dan moral. Yang saya terima kasih sekali sampai hari ini saya melihat bahwa seluruh alumni dan terutama orang-orang tua dari anak-anak tersebut itu senang ketika lulus dari sekolah Katolik dengan kemampuan akademik yang bagus, dengan karakter dan moral yang oke. Tapi juga yang ketiga yang lebih terus kami dorong di NTT adalah mendorong kewirausahaan dari setiap sekolah. Ini problem juga kita di Indonesia secara umum, terus kami di NTT. Karena kewirausahaan ini menurut kami penting juga didorong dalam sebuah materi yang tentu nanti MNPK lebih pandai mengaturnya, agar lulusan dari sekolah-sekolah Katolik ini juga memiliki kemampuan untuk mengolah potensi daerahnya dengan baik. Jadi kalau saya aspek akademik tadi sudah itu paten lah dari zaman dulu sampai sekarang itu bagus di sekolah-sekolah Katolik. Aspek karakter dan moral juga itu bagus. Nah, saya pernah disampaikan pada Pak Tenang beberapa saat lalu dan saya pikir ini benar betul. Ada aspek kewirausahaan. Jadi dia juga harus mampu bertahan dengan kondisi yang ada di sekitarnya dan mampu mengolah lingkungan sekitarnya juga itu menjadi bagian dari daya ukir untuk menjaga dan membuat kemandiriannya bisa bertahan di situ. Dan menurut saya kalau dengan akademik dan moral itu sudah tentu itu kekuatan yang baik, tapi dia harus bisa melampaui itu sehingga bagian lingkungan sekitarnya juga itu bisa diolah, dikembangkan dengan baik untuk menopang sekolahnya maupun juga tentu mengasah kemampuan dan keterampilan dari anak-anak didiknya. Ini mungkin soal menyebut ini yang ini Pak Tenang, Bapak Ibu sekalian, para suster, para frater, para romo, kaitan dengan soal menyebut talenta itu. Saya kata itu bacaannya persis ada di Injil Yohanes atau Matius atau Markus atau Lukas di bagian yang mana. Tapi soal talenta, karena kita diberikan talenta dan potensi yang ada di sekitar kita itu untuk kita kembangkan. Dan rasanya sudah pada waktunya saat ini adalah sekolah-sekolah Katolik juga, terutama yang mungkin level SMA atau SMK, SD SMP mungkin masih pada pengenalan teoritiknya atau pengenalan pengetahuan atau keterampilannya. Tapi pada level SMA atau SMK mungkin sudah waktunya untuk terlibat mengembangkan langsung potensi daerah. Ini kalau saya berpikir begitu. Pengalaman saya, ada satu SMA, satu Pius di Betauni di Timur Tengah Utara. Satu Pius berapa? Ada di sini kepala sekolah ya? Promonya? Ada? Coba saya mau beli dulu. Romo ada satu Pius dari Betauni ya? Oke. Nama siapa? Romo Diki ya? Nanti Romo Diki bisa kasih testimoni. Terima kasih Romo Diki. Saya itu waktu uskup Kain Ratu masih hidup. Waktu itu masih saya Romo Polsera atau siapa gitu. Saya akan masih dari itu dan saya terpesona. Karena sekolah itu dia berasrama, anak-anak yang sekolah di situ itu tidak lagi membayar uang sekolah dan uang asrama. Hanya karena yang bersangkutan itu anak-anak itu dikasih semacam tanah tertentu untuk dia bisa olah sebagai bagian dari dia kerja untuk membuat dia hidup dari tempat itu. Jadi di situ anak-anak dikasih tanggung jawab tertentu untuk ada yang berternak atau bertani, dan dia punya uang sekolah, uang asrama itu dia dapat dari situ. Mungkin dia tanam kangkung lah dan sebagainya, atau dia pelihara babi dan sebagainya. Intinya dari hasil jerih payah dia itu kemudian dia membiayai sekolahnya untuk biaya uang sekolah, asrama, bahkan bisa dia simpan untuk uang sekolah kalau dia melanjut lagi di pendidikan tinggi S1. Cerita ini saya ngomong di semua tempat. Kenapa? Karena ini salah satu inspirasi yang baik. Dan ternyata waktu saya coba sharing ini di beberapa pertemuan kemarin, ada beberapa sekolah juga melakukannya dan modifikasi sesuai dengan kondisi lokalnya. Saya di Flores Timur itu ada sekolah SMK yang dia memproduksi itu kapal perahu gitu, dan dia jual dan itu bisa menghidupi sekolah itu. Dan seterusnya. Jadi maksud saya Pak Tenang, ke depan ini aspek entrepreneur nampaknya MNPK juga perlu serius. Karena itu bagian dari
potensi yang mungkin belum kita coba kembangkan dengan baik. Di luar yang tadi sudah hebat itu di akademik dan karakter moral. Saya cerita soal NTT ini Bapak Ibu sekalian, Pak Kami dan Pak Romo dan Pak Susah. NTT ini kami punya defisit neraca perdagangan 51 triliun tahun 2024 yang lalu. Saya kemarin juga tuh. Sebesar itu defisit perdagangan Nusa Tenggara Timur. Di sini ada dari Jambi, MNPK kaum semuanya sampai di Jambi ada ya? Romo kan? Ya. Romo siapa? Romo Stefanus Supardi. Romo Stefanus ya. Di sana di Jambi itu Romo lihat orang tanam pinang cukup banyak ya? Cukup banyak ya? NTT ya Romo ya? Itu membeli tahun lalu dari luar NTT itu pinang sebanyak 1 triliun rupiah. Saya ulangi lagi, 1 triliun rupiah. 700 miliarnya dari tempatnya Romo, dari Jambi. Jadi bayangkan NTT yang dianggap sudah miskin ini, tapi masih membeli pinang dari Jambi 700 miliar di tahun lalu. 700 miliar dari berapa tempat lain. Jadi kami defisit 51 triliun, itu artinya kami menjual keluar NTT 8 triliun, kami membeli dari luar NTT itu kurang lebih 59 triliun. Ini yang pembelian seperti tadi, rupiah dan sebagainya. Nah saya membayangkan tanah sekolah yang memang dia ada di kosong itu, tanah pinang. Itu produksi itu pasti ada hasil buat sekolah. Kemarin saya kan ulang tahun tanggal 10 Desember. Acara sampai malam jam 2 pagi atau jam 3 pagi baru tidur saya sudah. Tapi pagi itu kan ada panen tomat di satu SMA di Amarasi. Saya pergi panen tomat. Jam 6 pagi saya sudah. Karena saya suka tanya apa ini bagus ini. Jadi dia ada tanah 6.000 meter ya, 6.000 meter persegi yang tidak dipakai. Dia tanam tomat dan dia panen. Saya beli. Itu 6 kilo itu tomat itu di satu ember begitu. Itu 1 kilo masih ada 9.000 normal. Harga masih normal ya. Kalau dia lagi sebentar lagi kacau harganya, itu bisa 1 ember 6 kilo itu harganya 5.000 perak. Bayangkan, saking tidak bisa di apa-apa ini. Jadi maksud saya, Pak Kedang, sudah waktunya MNPK juga sekarang harus juga mengajak semua sekolah Katolik ini harus seperti yang urusan yang paling jangan disimpan ini. Tapi kalau ada sekitar yang bisa dioptimalkan, coba optimalkan. Apa saja? Itu kemudian dalam bahasa kami di provinsi saat itu, kami di provinsi ini, kami buat program namanya One Village One Product untuk desa dan kelurahan, atau untuk komunitas namanya One Community One Product, dan untuk sekolah namanya One School One Product. Karena memang sekolah-sekolah ini ternyata kita mendorong entrepreneurship itu sama-sama untung. Anak-anak siswa-siswinya bisa waktunya daripada buang tidak ada waktu ini bisa didorong ke sana, dan sekitar kita juga ini bisa jadi lebih berdaya. Bisa kita tanam kalau seperti pinang tadi itu, bisa juga kita membuat dia diolah dan dikemas dengan lebih baik lagi. Saat ini di NTT ini saya dorong semua sekolah bikin produk unggulan setiap sekolah. Apa sih silakan. Kalau di SMKN 4 itu ada produksi anak-anak SMA membuat semacam kompor listrik yang kemudian ada yang punya kapasitas tertentu itu dipakai berbagai kebutuhan. Contoh dibuat lebih bagus, kemudian bisa dijual, kita bisa beli. Karena toh kita beli di mana saja itu sama, dan daripada itu kita beli yang punya produk sendiri. Dan di NTT ini kami seluruh produksi itu saya jual yang namanya NTT Mart. Semua produksi dari yang One Village One Product bisa jual di situ. One Community Product jual yang dari One School One Product. Sehingga itu menjadi bagian dari memberdayakan masing-masing pihak. Dan untuk hal demikian, untuk membuat itu nanti kita pakai dengan skema kayak UMKM, sehingga nanti bisa mengembangkan potensi kita di bidang ekonomi yang baik. Saya omong kita agak panjang karena menurut saya ini problem kita bersama. Kalau bicara soal uang pasti nggak akan pernah cukup kita ya. Sudah dengan saya mau kasih 50% begitu saja, tetap masih kurang dari NTT pendidikan. Di tengah dari sektor pertanian yang menyentuh 60% orang NTT, kami cuma bisa kasih dengan 75 miliar selama setahun. Syukur kami pergi minta di Jakarta,
bisa minta alsintan, bisa minta bibit pupuk, datang. Kira di BUMN itu saya suruh dicukup-cukupan di sektor pertanian. Padahal mereka dibawa ke saya ya, Pak Gubernur, kami harus memiliki 75M, disuruh ngurus untuk 60% produk NTT yang petani ini, disuruh meningkatkan produksi pertanian. 75M itu sudah termasuk gaji dan program, jadi karena ada kesalahan juga ada upaya. Tapi saya ulangi di sini, dengan kewawasan kami, hampir 50% kami kasih bersentuh pendidikan, dan itu pun masih kurang, karena tentu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita di sektor pendidikan. Terakhir, sebagai pembangunan jangka panjang, fondasi jangka panjang, tentu kami terus mendorong di NTT ini untuk menjaga nilai pendidikan dengan moral, etika, karakter yang sudah disampaikan. Kami jaga betul juga agar sekolah-sekolah Katolik juga tetap ada di situ. Kemudian juga makin memperkuat dan juga bisa bergerak seperti tadi di entrepreneurship. Kemudian juga terus menjaga yang tertinggal, masyarakat anak-anak di wilayah terpencil juga memperoleh pendidikan yang bermutu, dan juga tentu mendidik secara utuh, intelektual, karakter, spiritual, kemudian sosial, dan kalau boleh ditambah tadi dengan entrepreneurship. Dan saya pikir semua sekolah MNPK tanpa kecuali, mau itu SDK, SMPK, SMA, pasti ada yang sudah jadi tanda kutip pengusaha berhasil di berbagai level, bisa UMKM atau menengah besar, yang sebenarnya dengan kolaborasi yang baik, dengan sistem alumni juga bagian dari pendidikan sekolah kita masing-masing. Dan kalau boleh saya berharap agar semua MNPK mengecek kembali semua alumni. Semua alumni dari sekolah-sekolah kita itu dicek kembali, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena sudah meninggal itu minimal dia punya anak, itu kan bisa jadi bagian dari keluarga besar sekolah. Jadi yang masih hidup itu untuk juga berkontribusi bagi sekolah. Tapi yang sudah meninggal juga jangan sampai ada anak-anaknya juga yang memang ternyata bisa jadi berkontribusi. Nah, menurut saya kita mulai dari situ juga agar selain kita juga tetap meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi di mana kita beraktivitas sekolah, juga kabupaten kota, dan juga sektor swasta. Tapi menurut saya kekuatan yang masih belum kita solidkan itu adalah kekuatan alumni. Jadi kalau boleh saya usul, semua alumni dari sekolah kita masing-masing, apa saja latar belakangnya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita list dengan baik. Karena sekali lagi mau hidup maupun meninggal dia punya keluarga rata-rata, dan itu tetap bagian dari keluarga besar di sekolah kita masing-masing. Dan menurut saya alumni itu dilonggarkan saja definisinya. Alumni adalah jangan orang yang lulus, orang yang satu hari pun alumni. Jadi orang yang pernah bersekolah di kita satu hari saja itu alumni. Kemudian juga alumni itu bukan cuma yang bersangkutan, dia bikin kayak macam dia kayak kiri kanan semua bisa masuk gitu. Istri atau suami alumni. Kalau dia punya istri atau suami dari sekolah kita, otomatis yang menjadi istri atau suaminya itu alumni. Kalau dia punya anak-anaknya pun sekali-kali anak-anak alumni keluarga besar. Jadi dengan demikian definisi itu luas, karena kekuatan yang dasar dari setiap sekolah adalah alumni. Saya ini kalau sudah dipanggil oleh saya punya sekolah, mau SD pun saya pasti datang. Mari kami bikin acara lomba lari 5 km alumni sekolah saya dari Don Bosco Kupang. Kami kumpul. Kalau sebenarnya kisah jangan tanya lagi, ini saya kayak kata kami. Atau SMP Dao, atau sekolah saya. Kalau sekolah saya di mana saja saya tinggal itu, saya pernah sekolah. Kalau dia panggil ada penghulu pasti saya datang.
kecil. Silakan Bu, para romo, sister, frater, bapak ibu sekalian, sekali lagi diucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dr. Fajar Risa Ulhak atau biasa disebut Mas Fajar. Terima kasih atas kehadirannya, dan selanjutnya sesi langsung saja kita akan mulai bersama beliau. Oleh karena itu Pater Dr. Darwin Gula untuk menyapa Mas Wamen, kami persilahkan. Bapak Wakil Menteri Dr. Fajar yang kami hormati, selamat datang di Kota Bekasi. Bapak Gubernur, Bapak Emmanuel Melkiades Bakalina yang kami cintai sebagai tuan rumah kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Majelis Nasional Pendidikan Katolik 50+1. 50 usia emas, 1 adalah niat kami bersama, bersatu hati pikiran untuk memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa, setia pada nilai-nilai Injil Katolik, untuk menjadikan bumi Nusantara menjadi peradaban baru, peradaban cinta kasih persaudaraan melalui karya pelayanan pendidikan Katolik yang bermutu unggul untuk semua dan melibatkan partisipasi semesta. Saudara-saudari sebangsa setanah air yang terdidik, terkasih, dan terhormat. Bapak Menteri, izinkan saya untuk menyapa siapa-siapakah yang hadir saat ini dalam perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-50+1 Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Sekolah Katolik seluruh Indonesia dari PAUD sampai dengan sekolah menengah atas berjumlah 5.439 sekolah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote. Dikelola oleh 297 yayasan dengan jumlah murid 990.830, hampir 1 juta murid, dan dengan jumlah guru 6.000 guru. Sekolah Katolik sudah hadir sejak sebelum zaman kemerdekaan reformasi, dan tetap setia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berkontribusi dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Menteri, izinkan kami setelah proses 2 hari ini, kami ingin menyapa Bapak Menteri dengan sejumlah poin yang kiranya Bapak Menteri menjadi suara hati nurani kami bersama. Yang pertama,
perlunya distribusi guru dari pemerintah ke sekolah yang dinaungi oleh yayasan swasta, baik itu ASN maupun P3K. Kedua, dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, kami sekolah swasta merasa sedikit kekurangan murid karena penambahan jumlah rombel di sekolah-sekolah negeri. Ketiga, beban sekolah yayasan menjadi sangat berat ketika adanya program sekolah gratis diberlakukan, mengingat banyaknya guru yang diangkat dan harus dibiayai oleh yayasan dan investasi yayasan jangka panjang. 4. Berkaitan dengan kesejahteraan guru. Ada kesenjangan tajam antara kesejahteraan guru ASN dan guru swasta. Barangkali diperlukan adanya tambahan pendapatan, bukan hanya banyaknya pendapat. Tugasnya kesejahteraan guru menjadi kunci nomor 1 bagi kualitas pembelajaran yang mendalam. 5. Kiranya seleksi untuk PPG bagi guru-guru di daerah terpinggir dan terluar mohon jangan dipersulit karena mereka sangat membutuhkan perhatian ini. 6. Dari perjalanan panjang kehadiran sekolah-sekolah Katolik, terutama di tingkat PAUD, dasar, dan menengah atas, ternyata jiwa sebagai guru terasa hilang saat ini. Salah satu menjadi refleksi kami adalah sejak tahun 1980-an hilangnya SPG dari bumi Nusantara. Karena itu kami mengimbau, mengajak kiranya bisa menghidupkan kembali sekolah kejuruan keguruan sebagai syarat untuk masuk fakultas keguruan di perguruan tinggi. Dasarnya adalah bahwa ternyata dari riset dan penelitian kami, identitas panggilan untuk menjadi guru ternyata bukan bertumbuh di SMA atau di perguruan tinggi, tetapi bertumbuh sejak mereka tamat SMP. Maka ketika mereka SMA, mereka sudah disiapkan untuk menjadi guru. 7. Pajak bumi dan bangunan sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah yang didirikan sejak zaman Belanda atau sebelum zaman kemerdekaan, yang khususnya berada di tengah atau pusat kota, padahal muridnya sedikit dan pendapatannya minus, masih dikenakan biaya sangat tinggi dan memberatkan. Sebagai contoh kasus, untuk DKI berdasarkan Pergub, sekolah-sekolah swasta digratiskan dari PBB tersebut. Yang ke-8, yayasan pendidikan swasta jangan disamakan dengan perusahaan penerima laba, karena sekolah-sekolah dalam naungan yayasan, khususnya yayasan sekolah Katolik, semata-mata didirikan demi kemanusiaan dan sosial, dan yayasan nirlaba. Adanya kewajiban sekolah swasta harus memiliki NIB dan OSS sungguh sangat membebani, seakan-akan mengizinkan sebuah perusahaan baru. 9. Pak Menteri, dana BOS. Dana BOS sebaiknya jangan banyak potongan dari dinas. Contohnya
Dinas mengadakan pelatihan kepala sekolah atau guru menggunakan dana BOS jauh lebih mahal dibandingkan kalau kami menggunakannya. Ini adalah berkaitan dengan efektif, efisiensi, equity, dan excellence. Ke-10, pemerintah perlu memberikan bantuan dana rehabilitasi dan revitalisasi kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, dengan suatu catatan, rehabilitasi dan revitalisasi sebuah yang keharusan dan juga harus bermutu. Karena dari pengalaman kami, tahun ini kami ajukan misalnya 3 rombel untuk direvitalisasi, nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi rombel yang sama direvitalisasi lagi. Jadi kita hanya tak bolak-balik maju mundur saja. Ke-11, perlu adanya moratorium pendirian sekolah-sekolah negeri di daerah-daerah di mana sudah terdapat sekolah-sekolah swasta, khususnya sekolah-sekolah Katolik. Kalau toh di situ sekolah-sekolah Katoliknya memang tidak layak, maka kiranya bantuan pemerintah untuk revitalisasinya, bukan mendirikan sekolah negeri yang baru. 12. Pajak PPh dari Kementerian Keuangan dirasakan para guru sangat berat karena sudah memperoleh gaji tergolong rendah, harus mendapat potongan untuk membayar pajak. Itulah 12 sapaan kami, Bapak Menteri. Saya kira kami berdoa fajar telah menyingsing. Karena itu Bapak Menteri, mungkin ini bercanda Bapak, sering bertemu jadinya, kadang-kadang lepas kontrol. Bapak Menteri silahkan menyampaikan suara Pak Menteri. Itulah sapaan kami. Mungkin tidak berkenan, tapi itulah sapaan kami dari anak-anak NTT, dari Kupang untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Dr. Fajar Ulhak MA, untuk maju ke podium untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, sahabat saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena. Ini teman main di Jakarta ya, Pak. Tugas unit Kupang. Yang saya hormati juga Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik Romo Vincentius Darmin beserta jajaran. Beliau juga ini tepatnya nih senior saya ini, bukan teman tapi senior saya. Dan juga yang saya hormati Ketua MPK Kupang Romo Wildo Indi beserta jajarannya. Dan juga tentunya seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sebagian besar para guru, pimpinan sekolah, pimpinan yayasan yang berada di bawah koordinasi Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Kemudian izinkan kami mengenalkan, kami juga didampingi oleh kolega kami dari Kementerian Romo. Ini ada Pak Winner Jihan Akbar, Direktur SMA Management. Kemudian ada Bapak Irfan Karim, adalah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT. Kemudian juga ada Bapak Teguh Rahayu,
dan Kepala Balai Guru Tenaga Pendidikan di NTT, dan juga ada Bapak Heri Budiono, itu adalah Kepala Balai Bahasa, dan juga ada tim ahli kami, ada Ilham, ada David, ya, ada Yudi, dan istimewanya saya didampingi oleh pacar saya, Ibu Nurul Mazidah Fajar. Kalau istri saya baru pertama kali Pak Guru di sini. Kalau saya udah berkali-kali ke Kupang ini, ke NTT juga udah berkali-kali. Seingat saya pertama kali ke NTT itu pada tahun 2008 untuk satu tujuan melakukan penelitian. Waktu itu saya melakukan penelitian dengan Bapak Abdul Mukti. Jadi tahun 2008 kami melakukan penelitian dengan Pak Abdul Mukti, salah satunya itu di ND Flores. Jadi tahun 2008 saya sudah berkunjung ke ND Flores, dan rasanya saya ingin kembali ke kota itu karena itu punya kota yang punya sejarah buat kami berdua dan Pak Mukti, dan mudah-mudahan nanti siang kami bisa terbang ke kota ini. Baik, pertama atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kami menyampaikan selamat ya hari ulang tahun ke-51 Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Kami sangat bersyukur dan bahagia bisa merayakan jadi bagian dari kegiatan syukur ini, dan kami juga menyampaikan salam hormat dari Pak Menteri, Pak Abdul Mukti, yang memang hari ini berhalangan karena hari-hari ini memang banyak harus standby di Jakarta, seringkali dipanggil mendadak oleh Bapak Presiden. Jadi kami berbagi tugas dan beliau menugaskan saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kami bersama Kementerian Romo menyambut dengan tangan terbuka 12 gitu ya, 12 pesan. Mungkin kalau dalam bahasa yang agak sedikit bombastik itu adalah 12 pesan apostolik ya. Apostolik dalam dunia pendidikan gitu ya. Mungkin dalam bahasa kami itu pesan-pesan profetik ya, yang itu memang terkait dengan dunia pendidikan. Dan saya kira sangat tepat sekali Kupang menjadi tuan rumah kegiatan ini. Tadi disebutkan oleh Romo, ini adalah kota kasih ya, kota kasih. Dan ini sejalan seperti dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus ya, bahwa pendidikan itu adalah tindakan penuh kasih. Karena itu yang menuntun manusia keluar dari ego dirinya menuju cahaya. Dia nama cahaya mungkin ada yang raja dan santurnya. Jadi sungguh tepat kalau kota Kupang dipilih karena tadi semangat kasihnya, dan itu sejalan dengan semangat pendidikan dalam konteks Katolik yang saya baca, dan saya termasuk banyak mengagumi pandangan-pandangan Vatikan terkait bagaimana pendidikan harus merelevansikan dalam konteks dunia yang sedang berubah. Saya tidak akan banyak berkomentar terhadap 12 pesan apostolik itu Romo, karena itu bukan untuk dikomentari, tapi untuk ditindaklanjuti. Pastinya saya akan menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak Abdul Mukti tentang itu, dan saya bisa pastikan sebagian besar yang tadi disampaikan itu adalah komitmen perjuangan kami selama ini, dan tentu ada proses yang harus kami lalui secara bertahap, tetapi pasti akan berkelanjutan. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin kami juga harus konsultasikan dengan kementerian yang lain. Jadi nampaknya poin ke-12 itu yang harus kami konsultasikan kepada kementerian yang lain, karena mengingat urusan pendidikan ini bukan urusan monopoli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Urusan pendidikan ini adalah urusan bersama, urusan konkuren secara vertikal antara gubernur, bupati, dan wali kota. Secara horizontal kami di pusat, kami ada mitra Kemenpan RB, ada BKN, ada Kementerian Keuangan.
ya. Dan ada instansi yang lain yang kami juga harus ajak bicara. Tapi Romo itu saya bisa pastikan sebagian besar pesan-pesan tadi itu adalah apa yang sedang menggerakkan kebijakan-kebijakan kita, dan kami mohon dibantu untuk terus diingatkan dan juga terus dikawal agar kebijakan-kebijakan kami paling tidak sampai 5 tahun ke depan itu bisa menjawab suara kebatinan dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik ini. Jadi nampaknya ini sudah cukup pesan dari saya, karena dia menjawab itu yang 12 pesan itu. Nah, tapi kalau boleh saya berbagi pandangan Romo dan Bapak Ibu semua, Pak Gubernur, saya ingin melihat sejarah bagaimana pendidikan swasta termasuk yang dikelola oleh teman-teman di Katolik ini telah begitu berjasa besar dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Tadi Romo Darmin menyampaikan bahwa kiprah lembaga pendidikan Katolik di Nusantara ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita baca bukunya Karl Stenbring, orang-orang Katolik di Indonesia, judul bukunya, itu beliau mengatakan telah terjadi proses transformasi lembaga pendidikan Katolik sejak pra-kemerdekaan, maka sejak era kolonial sampai dengan era reformasi, dan transformasi itu pada hari ini menunjukkan bahwa komunitas Katolik telah menjadi satu komunitas yang telah percaya diri berkontribusi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi Karl Stenbring menggunakan kata istilah percaya diri. Artinya apa? Bahwa ada keterbukaan dari teman-teman Katolik untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus pada bulan September tahun 2024 yang lalu itu jelas punya pesan yang sangat dalam, dan pesan itu bukan hanya sampai kepada umat Katolik yang ada di Indonesia, tapi juga sampai kepada kami umat Muslim dan umat yang lain, yang menunjukkan posisi penting Indonesia sebagai salah satu contoh atau laboratorium dari apa yang disebut dengan Fratelli Tutti. Kalau bahasa Islamnya apa ya? Islamnya ya, brotherhood ya. Fratelli Tutti itu membawa kita adalah semua adalah saudara. Dan filosofi pendidikan Katolik yang saya baca adalah berpijak pada itu. Bagaimana pendidikan itu menjadi satu laboratorium untuk mendorong proses perjumpaan antar individu, antar generasi, antar iman, antar bangsa, dan antar peradaban. Dan saya sangat mengapresiasi orientasi pendidikan Katolik yang saya baca di dokumen KWI misalnya, itu jelas berorientasi pada keterbukaan. Lagi-lagi izinkan saya mengutip pernyataan Paus Fransiskus ya, pada satu dokumen yang keluarkan pada tahun 2019, kalau tidak salah, Global Impact on Education, tentang perjanjian global untuk pendidikan. Beliau mengatakan pendidikan hari ini di masa depan harus berani berani untuk menciptakan membentuk individu yang inklusif, bertanggung jawab, dan siap mendengar. Jadi proses pendidikan yang kita lalui itu harus menunjukkan keberanian kita keluar dari ego individual menuju komunalitas, menuju kebersamaan. Itu yang menjadi cikal bakal tumbuhnya bela rasa atau solidaritas. Dan kita percaya pendidikan itu bukan semata berorientasi kepada akademik, kepintaran kognitif, tetapi lebih dari itu membentuk manusia yang seutuhnya, manusia yang holistik. Ki Hajar Dewantara, mantan Menteri Pengajaran pertama pada tahun 1946, itu mengatakan tujuan pendidikan itu adalah apa? Di samping membentuk individu sebagai manusia yang seutuhnya, juga membentuk individu yang menjadi bagian dari anggota masyarakat.
Jadi hakikatnya pendidikan itu adalah proses kemanusiaan yang mendorong kita untuk menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar. Dan itu saya lihat ada keselarasan apa yang menjadi komitmen dari gereja, pendidikan gereja dengan apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional. Saya pernah menyampaikan di satu forum, Bapak Ibu semua, bahwa sejak awal para pendiri bangsa ini, entah itu Bung Hatta, entah itu Ki Hajar Dewantara, secara sadar mengatakan bahwa negara itu harus memperhatikan, membantu dan menolong lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, namanya Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Inilah undang-undang sivitas pertama yang dimiliki oleh kita. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Di dalam undang-undang itu disebutkan kurang lebih bunyinya ya, kurang lebih pemerintah atau negara itu harus mengatur dan membantu sekolah-sekolah yang dikelola oleh badan masyarakat. Itu jelas, Bapak Ibu. Itulah yang melandasi semangat Undang-Undang Sitiknas Nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sitiknas Nomor 20 tahun 2003. Jadi pondasi dasar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu dibangun di atas pondasi tanggung jawab bersama dan penghormatan negara terhadap peran sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, termasuk yang dikelola oleh teman-teman di Katolik, di Muhammadiyah, di NU, dan yang lain. Termasuk juga ada PGRI, ada Taman Siswa tentunya. Jadi, kalau negara mengabaikan, tidak memperhatikan keberlanjutan sekolah-sekolah swasta, itu pada hakikatnya mencederai semangat awal tadi. Itulah yang melandasi kenapa Pak Menteri, Pak Abdul Mukti memperjuangkan lahirnya Permendikbud Nomor 1 tahun 2025 yang tadi sudah disinggung oleh Romo mengenai redistribusi guru ASN ke sekolah-sekolah swasta. Bapak Ibu bisa dilihat Permendikbud pertama di eranya Bapak Prabowo di sektor pendidikan itu adalah menjawab kegelisahan batin Bapak Ibu di sekolah-sekolah swasta yang merasa kehilangan guru terbaiknya ketika mereka diangkat menjadi guru P3K. Memang secara regulasi ada tumpang tindih, ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang ASN yang pada waktu itu membuat guru-guru P3K kita yang di swasta harus pindah ke sekolah-sekolah negeri. Dan kami memperjuangkan bertemu dengan Kemenpan RB, bicara dengan BKN, bahkan kita bicara dengan Bapak Presiden bahwa penting sekali untuk mengembalikan guru P3K mengajar di sekolah asalnya sepanjang yang bersangkutan memang secara sukarela ingin kembali ke sekolah asalnya. Kami harus sampaikan Bapak Ibu, untuk ada diskusi, ada polemik, ada perbedaan tafsir, tetapi Pak Menteri Pak Abdul Mukti punya komitmen yang sangat kuat bahwa keberlanjutan sekolah-sekolah swasta akan sangat tergantung dari hadirnya guru-guru terbaik yang sekarang mengajar di sekolah negeri. Dan puji Tuhan, pada bulan Januari tahun 2025 terbitlah Permendikbud Nomor 1 tahun 2025 itu. Itu menandai atau menjadi tonggak keberpihakan negara terhadap keberlanjutan sekolah-sekolah swasta. Dan ini menjadi semacam terobosan regulasi di tengah adanya undang-undang guru dan dosen dan juga undang-undang ASN. Jadi Permendikbud itu sebenarnya menjadi semacam celah yang lahir dari terobosan yang memungkinkan pada akhirnya guru P3K bisa kembali mengajar di sekolah swasta.
Pertanyaannya, apakah itu sudah berjalan? Setelah beberapa bulan itu diundangkan, memang kita harus berkaca, karena pada akhirnya yang mempunyai kewenangan melakukan redistribusi guru itu adalah pemerintah daerah, bupati, gubernur, dan wali kota. Dan itu juga ada kewenangan namanya BKD. Jadi kami di pusat, Bapak Ibu, sudah menyiapkan regulasinya, sudah ada regulasinya, sudah jelas bunyinya. Operasionalisasi dari regulasi ini sangat tergantung dengan political will kepala daerahnya masing-masing dan juga keterbukaan BKD. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sudah mendengar langsung dalam satu pertemuan kepala dinas, kepala daerah se-Indonesia Timur di Makassar, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu kita pelaksanaan TKA. Mereka mengatakan bahwa kami di daerah belum cukup berani untuk melakukan redistribusi karena merasa Permendikdasmen itu belum cukup. Karena rupanya setiap instansi itu tuh payung hukum masing-masing, ya. Jadi ini, tapi kami kementerian sedang bekerja memastikan ini bisa segera berjalan. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu kompleksitas yang dihadapi di dunia pendidikan. Itu baru salah satu. Tetapi kami terus berjuang untuk memastikan redistribusi guru itu bisa terjadi. Itu salah satu cara untuk menjawab bagaimana sikap negara terhadap keberlanjutan sekolah-sekolah swasta yang selama ini telah berkontribusi terhadap negara. Yang kedua, tadi Romo menyinggung soal berkurangnya siswa di sekolah-sekolah swasta karena persaingan dengan sekolah negeri yang semakin membuka pintunya lebar-lebar, dan sekarang tadi ada kebijakan sekolah rakyat, ya kan? Kami menyadari suasana ini, dan melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 mengenai apa itu? SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, ya, SPMB. Kami sudah membuat satu aturan dasar bahwa perlunya pembatasan jumlah rombel dan jumlah siswa setiap kelas di sekolah-sekolah negeri, terutama yang favorit. Karena ada fenomena di mana sekolah-sekolah negeri secara masif merekrut jumlah murid yang seringkali tidak mempertimbangkan rasio di sekolahnya, rasio ruang kelasnya. Ada satu kepala daerah yang menginstruksikan kepada kepala dinasnya dan pimpinan sekolah di daerahnya untuk menerima siswa satu kelas sampai 50 orang. Ya kan? Ini seperti juga. Padahal rasionya Pak Nia berapa? SMA itu satu kelas 36. Dan ini di kebijakan daerah tersebut satu kelas maksimum sampai 50. Dan ternyata kebijakan ini berlaku bukan hanya untuk yang murid baru, tetapi murid pindahan kelas berapa tuh Pak? Kelas 11 itu ditarik juga ke sekolah-sekolah swasta. Dan saya bisa bicara begini karena saya turun ke lapangan Romo. Saya sudah bertemu dengan sekolah-sekolah swasta, sudah mendengarkan keluhannya, dia tahu suasana kebatinannya, itu yang kita perjuangkan. Kalau saya cek staf saya, selama saya sama Pak Menteri, saya pribadi maksud saya turun ke lapangan, berapa banyak sekolah swasta yang sudah saya datangi. Dan kalau bicara sekolah swasta, bukan sekolah Muhammadiyah Bapak Ibu ya. Kalau saya cek kemarin, sudah 30 lebih sekolah swasta yang saya datangi. Itu di luar sekolah Muhammadiyah. Artinya apa? Setiap 1 bulan saya mendatangi 3 sampai 4 sekolah swasta kalau dirata-ratakan. Saya ini di NTT Pak Gub, waktu acara Tanwir Muhammadiyah bulan wisata, saya mengunjungi beberapa sekolah. Ada SD Bemim, ya kan? Ada kan? Bemim, maaf. Ada SD GMIT, Bemim. Ada juga SMA plus PGRI.
Manalete, ya kan? Saya juga berkunjung tentu ke SMA negeri yang ada di sana, berkunjung juga ke SD negeri yang dapat dukungan CSA dari salah satu bank. Jadi ada 4-5 sekolah yang saya datangi waktu saya berkunjung ke Timur Tengah Selatan. Saya banyak bicara dengan mereka dan mendengar dari sisi sekolah negeri dan sisi sekolah swasta. Begitu juga daerah-daerah yang lain yang sudah saya datangi, termasuk saya berkunjung ke sekolah yang didirikan oleh mantan Menteri Pengajaran kedua, Tengku Muhammad Syafri'i, di mana namanya, Bos? Kayu tanam. Di Padang ya? Kayu tanam. Iya, di Padang Pariaman, namanya INS Kayu Tanam. Itu adalah sekolah yang bersejarah karena didirikan oleh Tengku Muhammad Syafri'i, mantan Menteri Pengajaran kedua setelah Ki Hajar Dewantara. Jumlah siswanya berapa itu? Kurang dari 30 kalau nggak salah. Banyak cerita-cerita sukses sekolah swasta di masa lalu dan sekarang mereka dalam posisi yang begitu susah, dan negara tidak boleh menutup mata dengan kondisi itu. Saya sering menyampaikan, Romo, kemarin di rapat BPMS ya, Badan Permusyawaratan Perguruan Swasta di Sawangan, Jakarta. Saya menyampaikan, satu sisi kami di pemerintah akan berusaha keras untuk melahirkan regulasi-regulasi yang berkeadilan, yang betul-betul memberikan ruang kepada sekolah swasta menengah ke bawah untuk bisa berkembang. Tetapi tolong sekolah-sekolah swasta ini juga untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan mutu, memperkuat gurunya, supaya ini dua arah. Kami di atas turun ke bawah, yang di atas naik ke atas, sehingga kita bisa pada akhirnya menciptakan satu ekosistem pendidikan yang betul-betul berkeadilan. Yang kecil diberikan ruang untuk berkembang, yang besar tetap diberikan kesempatan untuk tumbuh besar tanpa lupa yang di bawahnya. Ini kan ada tanggung jawab yang ingin kita bangun dalam ekosistem pendidikan nasional. Jadi saya termasuk itu juga saya sampaikan sama Bapak Ibu ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya. Saya sudah sampaikan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta yang lain, bahwa kita sudah saatnya berorientasi kepada kualitas bukan kuantitas. Tolong dipikirkan lagi, kalau jika ada swasta, yayasan mau mendirikan sekolah baru, tolong betul diperhatikan, dipertimbangkan, karena begitu muncul sekolah baru maka itu akan menjadi problem baru, kecuali memang siap dengan sumber dayanya, siap dengan jaringannya. Nah, kita ingin sekolah kita ini ke depan, Bapak Ibu, betul-betul berkualitas. Sekarang ini 60% sekolah kita ini adalah sekolah swasta, Pak Gubernur. Secara nasional, secara statistik, 60% sekolah di Republik ini adalah sekolah swasta. Memang jumlah siswa yang bersekolah di negeri lebih banyak dibanding yang bersekolah di swasta, kan daya tampungnya lebih besar di negeri. Tapi secara kuantitas jumlahnya swasta 60%. Tetapi pertanyaannya, dari 60% sekolah swasta ini yang betul-betul berkualitas, unggul, sebagaimana tema pertemuan ini kan, menuju pendidikan yang adil dan unggul, berapa banyak yang unggul? Itu harus menjadi bahan pertemuan kita. Nah, tentu saya yakin Majelis Nasional Pendidikan Katolik sudah menyiapkan ya rencana bangun mensiasati perubahan ini, tapi kami bisa pastikan revisi Undang-Undang Sidikas yang sekarang digodok oleh DPR Komisi 10 bersama kami di Kementerian Pendidikan dan juga Dikti, termasuk Kementerian Agama, itu kita akan mengakomodasi apa yang tadi disampaikan oleh Romo, 12 pesan apostolik dari Kupang. Ya. Salah satunya termasuk soal guru. Jadi Pak Gubernur, visi-visi saya ini perlunya memperkuat lembaga pendidikan calon guru. Dulu ada namanya SPG ya kan? SPG. Nah, kita sekarang coba akan mulai memperkuat LPTK kita yang dulu basisnya adalah IKIP, ya kan? Dan ke depan kita sedang menyiapkan satu peraturan, mudah-mudahan disetujui oleh DPR dan oleh publik, bahwa untuk menjadi seorang guru
itu dibutuhkan kualifikasi yang jelas. Sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu, lulusan kependidikan bisa menjadi guru kan? Karena memang desakan kebutuhan. Sekolahnya kurang guru terpaksa, lulusan dari teknik jadi guru, kecuali guru di SMK, iya. Jadi banyak sekali guru-guru kita. Dengan rasa hormat kami kepada para guru yang telah mendedikasikan waktunya, cukup banyak guru-guru kita yang tidak punya latar belakang pendidikan. Yang kedua, cukup banyak guru-guru kita, terutama honorer, yang belum mengikuti sertifikasi atau program PPG. Besok Bapak Ibu, kita sedang menyiapkan setiap calon guru, termasuk yang mau diangkat oleh Pemda ataupun akan di kontrak oleh pihak sekolah, harus memenuhi minimal 2 syarat. Pertama, berlatar belakang kependidikan atau keguruan. Yang kedua, harus sudah mengikuti sertifikasi. Jadi besok kalau ini disetujui, siapapun tidak bisa jadi guru termasuk guru honorer kalau belum memenuhi 2 kualifikasi ini. Kenapa kita ingin mengatakan ini? Kita ingin betul-betul menghargai guru sebagai sebuah profesi yang mulia dari sisi kesejahteraannya, tentu juga dari sisi kualifikasinya. Ada keluhan, guru itu adalah profesi yang khusus, beda dengan profesi-profesi profesional yang lain. Guru kerjanya hampir 24 jam ya, nyaris nggak ada liburnya, sehingga beda dengan profesi kerja di bank atau di perusahaan-perusahaan, termasuk PNS sekalipun yang di Pemda, karena jam kerjanya jelas kan. Tapi kalau guru katanya itu jam kerjanya nggak jelas, di rumah ngerjain evaluasi, penilaian, macam-macam. Sehingga memang profesi guru agak spesifik. Tetapi apresiasi penghargaan terhadap guru jauh dari yang diharapkan. Ini sudah kita dengar dan sudah kita bahas di rancangan undang-undang sivitas yang baru. Sehingga betul-betul guru itu adalah profesi yang mulia secara kualifikasi dan juga secara kesejahteraan. Tentu prosesnya cukup panjang, mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu bisa segera membaca draft yang akan dibahas di DPR, dan tentu kita membutuhkan masukan dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik Bromo. Ya. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, biasanya dalam setiap perumusan undang-undang sivitas biasanya ya, selalu ada diskusi publik yang menghangat, ada dinamika, itu biasa. Tapi saya ingin mengatakan, termasuk waktu di acara HUT PGRI kemarin saya datang mewakili Pak Menteri, saya sampaikan kita semua stakeholder pendidikan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, punya tujuan yang sama. Nah, biasanya cara mencapai tujuan yang sama ini ada beberapa kemungkinan. Sama-sama menempuh jalan yang sama, tapi seringkali kita mengambil jalan yang berbeda, padahal tujuannya sama. Itulah pentingnya duduk bersama untuk menyamakan ya cara pandang kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Apalagi pendidikan itu kan menyangkut soal common good. Kalau kita baca dokumen yang di dokumen Vatikan juga saya rasa yang diterbitkan pada masa Paus Yohanes Paulus II, masalah di Expor de Ecclesia, betul ya? Disebutkan bahwa Expor de Ecclesia, saya baru baca dokumennya. Itu disebutkan bahwa pendidikan itu akarnya adalah mencari kebenaran kan? Maka dalam hal yang semacam ini kita mencari kebenaran dengan jalan yang mungkin kita akan sepakati. Dan pendidikan itu juga sifatnya adalah memadukan antara iman, hati, kecerdasan, dan juga tanggung jawab. Untuk menyelesaikan kompleksitas pendidikan kita hari ini, itulah yang kita butuhkan: keteguhan iman, kejelihan akal, kedalaman hati, dan tanggung jawab bersama. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, persoalan ketimpangan pendidikan yang kita keluhkan hari ini, kekurangan guru yang kita keluhkan hari ini, sudah menjadi pembahasan sejak tahun 60-an. Dan saya baca beberapa dokumen secara sejarah,
setiap fase itu punya problematika yang sama dengan yang kita bicarakan hari ini. Misalnya, pada tahun 1969 dibentuk satu komite, namanya itu Komite Proyek Penilaian Nasional Pendidikan, tentu di eranya Pak Harto. Panitia ini melakukan riset mengenai kondisi pendidikan dan apa yang dibutuhkan di masa depan. Tahun 1969 tim yang bekerja, dan pada tahun 1970 keluarlah 4 rekomendasi bahwa pendidikan di Indonesia itu persoalannya 4. Pertama, soal pemerataan akses. Yang kedua, soal ketimpangan mutu. Yang ketiga, soal relevansi pendidikan. Yang keempat adalah soal efisiensi pendidikan. Dan saya baca pada tahun 80-an jadi diskusi, pada eranya Pak Wardiman Joyonegoro, beliau adalah Menteri Pendidikan kan, tahun 1993 sampai dengan 1998 beliau adalah Menteri Pendidikan Nasional. Beliau dan Pak Habibie waktu itu di kabinetnya Pak Soeharto sudah mendiskusikan hal yang sama juga. Ada ketimpangan, ada problem guru, termasuk bagaimana literasi anak-anak kita itu rendah di bawah standar internasional. Maka pada waktu itu, pada era Habibie kita dengar ada istilah itu intek ya, iman dan takwa, apalagi iman dan teknologi. Bagaimana membangun semangat sains di kalangan anak-anaknya sejak dini. Dan kalau saya baca-baca tulisannya HR Pilar, pakar pendidikan juga kan, pada tahun 2008, problemnya sama dengan yang dibahas oleh Proyek Penilaian Nasional Pendidikan yang tahun 1970 itu. Dan hari ini, termasuk di Jepang, kita membicarakan hal yang sama. Jadi saya sering berpikir Romo Darmin, jadi apakah memang kita tidak beranjak dari pusaran persoalan, atau kita ini memang beranjak berjalan tetapi pusaran persoalan mengikuti kita dengan kompleksitasnya yang ada. Mungkin di tahun 2030 bahkan 2045 sekalipun kita akan bicara hal yang sama, ketimpangan mutu, ya, apalagi problem-problem pendidikan. Selama fragmentasi kelembagaan dan bisa kita selesaikan. Saya ini bicara pemerintah pada akhirnya. Ya. Fragmentasi kelembagaan itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal desain pendidikan nasional dibentuk. Desain pendidikan nasional secara resmi itu diletakkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Nah, ternyata undang-undang itu hanya mengatur pendidikan dasar dan menengah, tidak mengatur pendidikan tinggi. Maka pada tahun 1961 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 mengenai pendidikan tinggi. Jadi kalau sekarang terjadi pembedaan Undang-Undang Dikti dan Undang-Undang Dikdasmen sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1961. Bagaimana menyatukan itu dalam satu sistem pendidikan nasional itu menjadi pekerjaan yang kita terus kita cari cara, termasuk bagaimana Kementerian Agama, mohon maaf kan, pada akhirnya begitu. Padahal pesannya adalah kita harus menciptakan satu sistem pendidikan nasional, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional. Jadi saya ingin mengatakan seringkali kita agak dejavu, tetapi saya sih percaya kita berjalan ke arah yang benar, ada progresnya, tetapi kompleksitas persoalan kita tidak beranjak dari kaki kita. Nah itu mungkin menurut saya akan sangat terkait dengan konteks politik, konteks sosial dan juga konteks ekonomi. Ya. Dan ya kami di pemerintah juga akan bekerja. Ini bukan berarti kita berapologi, tapi saya ingin mengatakan secara sejarah itu faktanya, dan kita akan memperbaiki ini sebaik mungkin. Dan salah satu pintu gerbang yang sedang kita tata adalah revisi Undang-Undang Civiknas tahun 2003. Dan dari beberapa poin-poin yang kami baca dengan DPR sejauh ini, kami optimis Romo akan ada banyak perubahan, termasuk menegaskan posisi dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Betul-betul kita akan dudukkan secara setara dengan sekolah yang memang didirikan oleh pemerintah. Karena swasta dan negeri, sekolah swasta dan negeri
pada faktanya punya tanggung jawab yang sama, tapi di lapangan sering terjadi ada disparitas. Kan begitu poinnya kan? Inilah yang sedang digaburuk, dan saya baca beberapa draft yang saya baca. Peran masyarakat dalam mengelola institusi pendidikan diperkuat. Nah, saya belum bicara pendidikan gratis, ada di ruang kritik ya. Well, 1 menit lagi saya bicara pokoknya. Jadi kalau karena mau waktu kalau begini rumah. Jadi soal memang perdebatannya bagaimana sikap kami dengan undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sekolah gratis, ya. Bahasanya sekolah tidak dipungut biaya sebenarnya kalau dalam bahasa Mahkamah Konstitusi. Kami di pemerintah sedang mencari format yang tepat Romo, ya. Banyak sekolah swasta yang menyerukan akan mengalami kerugian kalau diberlakukan. Ada juga sekolah yang ingin segera diberlakukan kebijakan ini. Nah, memang ada beberapa skema yang sudah kita coba cari. Sebagai bocoran saja misalnya nggak ada wartawan kan di sini. Ini yang sudah kita coba cari, apalagi ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Ke depan ada sekolah terintegrasi. Nah, ini juga kami sedang akan diskusikan. Sekolah terintegrasi ini memang di bawah pengelolaan kami di Kemendikbudristek. Konsepnya sedang dibahas, tapi juga pasti kita akan minta masukan dari kelompok-kelompok masyarakat supaya nanti tidak merugikan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada. Romo, sebelum Romo bicara di depan panggung tadi bahwa pemerintah jangan membuat sekolah baru di depan sekolah swasta, saya sudah bicara lama. Ya. Beberapa pertemuan di depan kepala dinas di Jawa Barat, kemudian di beberapa tempat, saya sering sampaikan tolong kepada bupati, wali kota, termasuk gubernur, jangan bikin sekolah negeri baru di samping muslimnya tinggal di Jawa. Itu yang sering saya katakan. Saya bicara begini bukan di Kupang, Pak. Saya sering bicara di forum-forum di Jakarta, di Jogja, di Solo. Kristen Muhammadiyah yang kami potret bersama Pak Menteri itu adalah satu cerminan buat kelompok-kelompok muslim yang tinggal di daerah mayoritas supaya lebih rendah hati, membuka diri, sebagaimana teman-teman kita minoritas muslim di NTT, di Indonesia Timur diterima dengan sangat baik. Dan itu adalah salah satu kearifan yang harus kita bangun, kita harus carikan di banyak tempat. Jadi intinya itu, saya akhirnya cerita Krismuha dan banyak cerita, dan yang sekolah yang kami pilih Romo banyak juga yang siswanya dari Katolik, ya, dari Protestan, dan bahkan mereka karena dari MNPK akan memberikan satu plakat. Kami persilakan. Persilakan Romo Darmin untuk menyerahkan plakat untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wamen. Iya, kemudian untuk satu lagi untuk Bapak Gubernur NTT, Pak Melki. Baik, kemudian Bapak Menteri Prof. Mukti juga menitipkan buku untuk Bapak Gubernur dan Romo Darmin. Buku dari Prof. Abdul Mukti berupa berisi tentang pemikiran-pemikiran Prof. Abdul Mukti. Ya. Yang satu lagi akan diserahkan kepada Romo Dr. Darmin. Buku ini waktu kita sudah bersama di hotel area Iya, baik. Kemudian mohon untuk menghadap ke atas panggung. Lebih mundur. Abang nggak pakai topi. Pak, nggak pakai topi sih, Pak. Ya, itu dia, Bang.
Izin Bapak Ibu. Iya, Pak Wali. Mohon untuk 7 kebiasaan anak hebat, anak sehat. Iya, anak hebat. Tangan kiri ya, bentuk angka 7. Iya. Izin Bapak Ibu. Iya, 3, 2, 1. MPK bersama dengan Kementerian Lintasman. Ayo bangun NTT. Iya. Terima kasih Bapak Fajar Ulum bersama dengan Ibu. Selamat jalan menuju penerbangan selanjutnya. Semoga sehat selalu dalam berkah Tuhan. Peserta yang tidak bergerak atau peserta tetap bisa di ruang ini. Yang lainnya sudah ayo, yang lain mana?